Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Negeri Tumbal 2 yang berkenan hadir di sini. Saya di sini mau melakukan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Bapak dan Ibu guru sekalian, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sini dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal. Disiplin yang terbentuk di situ hanyalah disiplin eksternal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Next slide. Konsep utama dari modul budaya positif di sini yang nanti saya akan paparkan yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, serta yang keempat, motivasi perilaku manusia, kelima, posisi kontrol restitusi, keenam, keyakinan kelas, ketujuh, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, konsep pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dalam budaya kita, kata disiplin itu lebih dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, seharusnya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa murid yang memiliki disiplin positif pasti akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita hanyalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu bisa kita kenal sebagai motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Lanjut Mbak. Untuk konsep yang kedua di sini yaitu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Siswa kita melakukan suatu tindakan pastilah dia memiliki tujuan dasar yang belum tercapai. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan, oh anak ini seperti ini salah. Bukan. Kita harus tahu bahwa setiap tindakan yang dilakukan anak pastilah memiliki suatu tujuan yang belum dia terpenuhi atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Dia pasti punya alasan dan harus dipahami itu ya. Siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu ia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi atau belum terpenuhi. Lanjut Mbak. Bapak Ibu guru semuanya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia
seperti dalam konsep yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Orang bertahan hidup seperti makan, dia mempunyai tujuan untuk bertahan hidup atau survive ya. Untuk kebutuhan hidup yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Serta yang kelima, kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Lanjut Mbak. Untuk itu, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Dian Gosen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu perilaku manusia itu dilakukan atas 3 alasan. Yang pertama, dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia hanya takut dihukum. Ia berangkat pagi ke sekolah bukan dari dalam hatinya, bukan dari motivasi intrinsik dia, karena itu kebutuhan dasar dia. Tetapi dia lari ke sekolah, berangkat pagi ke sekolah, motivasi dia hanya biar tidak mendapat hukuman dari gurunya. Sebetulnya itu betul, tapi dasar itu bukan dasar dari dalam hati siswa, tetapi lingkungan yang membentuk seperti untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yang diberikan oleh guru. Motivasi yang selanjutnya, seseorang melakukan sesuatu hal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di mana murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Seperti dia belajar biar dia mendapatkan imbalan pujian dari guru. Wah, nilai kamu hebat pada saat ulangan. Selain itu, ini merupakan juga motivasi ekspresif. Berarti kalau guru itu tidak memberikan suatu dia melakukan sesuatu itu berdasarkan dari motivasi intrinsik muncul dari dalam hati. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam hati siswa. Jadi ada atau tidaknya imbalan atau hukuman, siswa akan tetap mau melakukan. Itulah yang disebut sebagai motivasi intrinsik. Lanjut konsep yang selanjutnya, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan kepada murid, yaitu motivasi yang ketiga. Karena motivasi ketiga merupakan motivasi intrinsik. Motivasi itu muncul dari dalam hati siswa tersebut tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk melakukannya, tanpa adanya reward ataupun hukuman ataupun imbalan dari orang lain. Maka biasanya motivasi intrinsik ini akan lebih lama bertahan di dalam hati anak tersebut. Tetapi kalau motivasi intrinsik akan mudah luntur apabila orang yang ditakuti atau sesuatu yang diminta tidak diberikan. Itu Bu. Lanjutkan. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada kehukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan dalam konsep ini disebut sebagai identitas gagal karena hukuman biasanya bagi anak itu merasa menyakitkan. Hukuman biasanya membuat anak menjadi tidak nyaman. Hukuman juga membuat anak menjadi takut. Dia terpaksa. Setelah itu murid menyembunyikan kesalahannya. Kalau sudah kepepet biasanya dia akan menyembunyikan. Itu juga salah. Dan murid menjadikan rendah diri ataupun minder. Penghargaan, ternyata penghargaan juga merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena apa? Adanya penghargaan tidak menimbulkan hal yang efektif. Yang kedua, penghargaan juga akan menimbulkan sifat iri atau kesenjangan. Anak yang mendapatkan suatu penghargaan, dia akan merasa di atas angin. Wah, saya ini hebat. Tetapi bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan mungkin menjauhi anak yang mendapatkan penghargaan. Jadi akan menimbulkan
rusaknya hubungan atau sifat iri. Mematikan kreativitas. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan biasanya, wah paling yang mendapatkan penghargaan anak-anak itu saja. Pasti anak itu tidak termotivasi, paling bakalan saya tidak akan dapat penghargaan karena saya sudah jauh dari teman saya. Jadi dia tidak punya rasa percaya diri dan akhirnya kreativitas dia terhubung. Menghukum dengan sistem ranking. Biasanya penghargaan ini identik dengan ranking. Karena apa? Untuk mendapatkan penghargaan biasanya kita sebutkan nomor 1, peringkat 1, peringkat 2. Dari kata peringkat ini kita akan memberikan suatu penghargaan. Ini paling baik, paling bagus. Ini akan memberikan juga efek tidak baik penghargaan. Merampas hak menghargai dirinya. Jadi maksudnya merampas hak untuk menghargai dirinya. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan merasa haknya terampas. Padahal anak yang tidak mendapatkan penghargaan, bukan termasuk anak yang bodoh. Bisa saja saat itu memang dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan penghargaan tersebut, tapi anak itu masih ada sisi positifnya. Dan itulah hukuman dan penghargaan yang termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Lanjut Mbak. Konsep disiplin sukses dengan identitas sukses tadi gagal dengan gagal. Konsep disiplin di sini yang paling kita tekankan yaitu konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi ini termasuk sukses, identitas sukses dengan sukses, di mana dia bisa memberikan penguatan jangka pendek. Kalau konsekuensi itu memberikan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dengan respon. Murid menghormati peraturan, dia akan menghormati peraturan, ya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, ini untuk konsep yang konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu diberikan kalau anak itu melanggar suatu peraturan. Tetapi di sini ada yang konsep disiplin sukses. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi ini memungkinkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, tidak seperti konsekuensi. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya itu memegang kontrol. Dan yang selanjutnya yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah konsep sukses dengan identitas sukses. Lanjut Pak. Pendekatan restitusi. Ini kan tadi sukses dengan identitas sukses, ada restitusi. Restitusi di sini merupakan sebuah cara di mana kita menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin positif pada murid ya, itu bisa terbentuk apabila kita sudah membiasakan hal-hal yang positif, berperilaku positif. Pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia tidak merasa bersalah, tetapi dia akan kembali ke dalam kelompoknya, tetapi dalam karakter yang lebih kuat. Jadi anak melakukan kesalahan itu jangan kita malah menyalahkan anak tersebut. Ingat ya Bu, bahwa di sini ada kata yang menyatakan bahwa sesuatu yang dilakukan anak itu pasti ada alasan atau tujuan. Alasan atau tujuan itu berdasarkan 5 hal. Apakah kurang kasih sayang, apakah ingin dapat pengakuan dari lingkungan sekitar, ataupun mencari kesenangan saja, itulah alasannya. Oleh karena itu dalam restitusi ini anak tidak disalahkan, tetapi anak sebisa mungkin kita kembalikan ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat serta bisa memperbaiki perilaku mereka tanpa dia merasa bersalah. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Bukan menebus kesalahan, maksudnya menebus kesalahan di sini yaitu kalau salah hukum suruh rusak. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau dalam restitusi yang ada di dalam restitusi adalah kalau anak itu melakukan kesalahan, dia harus belajar dari kesalahan. Hal-hal apa, kebutuhan apa yang belum dia memperbaiki hubungan. Yang keempat, tawaran bukan paksaan. Ini bukan memaksa, tetapi tawaran kepada dia mau solusi yang bagaimana. Yang keempat, menuntun
untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Dia melakukan kesalahan bukan menyalahkan orang lain, tetapi dia melakukan kesalahan, tetapi dia direstitusi sama seseorang. Dia berpikir, saya melakukan kesalahan ini itu disadarkan oleh orang lain dengan cara restitusi. Hal apa yang telah saya langgar? Nah, seperti itu. Jadi melihat kepada diri sendiri. Yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia melakukan usil pada temannya, bukan dia sifatnya usil. Dia tidak akan selamanya usil. Pasti pada saat dia merasa kebutuhan dia akan kasih sayang atau kebutuhan dia akan rasa kesenangan itu terenggut. Misal di rumah sering diberi ucapan dengan kata-kata jangan. Itu menyebabkan anak akan merasa kebutuhan kebebasan dia tersita. Oleh karena itu biasanya dia di sekolah lebih sering melakukan hal-hal yang mencari kebebasan. Anak itu keluar kelas ataupun apa. Nah ini. Dan untuk restitusi ini akan menguatkan dan fokus pada solusinya, mencari solusi bukan mencari kesalahan. Lanjut. Perbedaan. Contoh kasus, siswa tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu semuanya, di sini ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau dalam bentuk hukuman, guru biasanya akan menghukum siswa tersebut untuk berdiri di depan kelas, menulis rapat 10 ataupun putar lapangan 10 kali. Itu termasuk hukuman. Kalau yang konsekuensi, biasanya konsekuensi ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Biasanya kalau hukuman itu tidak bisa ditebak apa yang akan diberikan oleh Pak Guru atau gurunya. Tetapi kalau konsekuensi biasanya dia sudah kontrak bersama pada saat kita awal. Bagaimana kalau kita tidak mengerjakan PR? Tidak di kelas Pak, pada saat istirahat itu biasanya konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi biasanya gurunya itu menanyakan terlebih dahulu keyakinan kelas apa yang terbentuk pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah. Jadi kita mengirim opini kepada mereka, cari tahu alasannya. Habis itu kita merestitusi dan mencarikan solusi. Tapi solusi itu muncul bukan dari kita, tapi dari siswa tersebut. Tadi saya sudah melakukan untuk tadi keyakinan kelas, restitusi sudah ada. Memang sangat bagus sekali untuk restitusi ini Bu, karena memang betul anak melakukan sesuatu itu punya tujuan. Banyak sekali anak-anak di sini tidak melakukan mengerjakan PR ataupun apa, ternyata setelah saya restitusi yang menyadari sendiri. Dan kemarin terbukti anak pada saat membuat rangkaian listrik, anak tersebut saya restitusi, ternyata memang betul-betul effortnya sangat bagus sekali Mbak Bu. Di sini anak itu tidak merasa takut, tetapi dia memberikan solusi. Pak, bagaimana Pak kalau saya biar dapat nilai mengerjakan di rumah, besok dikumpulkan? Berarti itu saya tidak memberikan solusi seperti itu. Saya pokoknya saya ingin kamu tetap dapat nilai seperti teman. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya mengedukasi kepada anak tersebut. Ternyata anak itu memberitahu bagaimana Pak kalau saya mengerjakannya besok. Kalau saya mengerjakan sekarang, saya tidak membawa alat listrik. Nah, karena itu muncul dari dalam hati dia, inspiratif dia, sadar dengan sendirinya bahwa dia akan membuat, tetapi besok mau dikumpulkan. Oke, itu menjadi penyelesaian masalah dia tentang tidak membawa rangkaian listrik tersebut. Saya sudah mempraktekkan, ternyata memang lebih bagus daripada kita memberikan hukuman pada anak. Itu pasti yang ada anak akan mundur di belakangnya. Selanjutnya Mbak, guru memiliki 5 posisi kontrol dalam restitusi. Pertama, ada tipe guru yang memberikan posisi kontrol yaitu penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman.
Yang keempat yaitu pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol yang pertama penghukum, Pak, Bu, semuanya. Sering tidak kita sadari, kita semua memang sudah sering menzolimi anak. Saya juga menyadari saya sering menzolimi anak. Kenapa saya sering menzolimi anak? Karena keinginan saya untuk mencapai suatu tujuan, biasanya saya ingin tercapai. Padahal karakter bocah tidak seperti itu. Dia ingin mencapai suatu tujuan itu tidak seperti caranya Pak Guru. Saya tetap ingin mencapai tujuan, tetapi dengan cara yang bagaimana? Kita menzolimi anak. Jadi anak ingin dibuat A, kita memaksa akan menjadi A, walaupun anak itu merasa terbebani. Jadi saya merasa, wah, aku sering menzolimi. Jadi memang saya merasa sering menzolimi karena dengan adanya penghukum itu kita lebih mudah menghukum anak. Padahal efek dari penghukuman itu merupakan hal-hal yang efeknya jangka pendek, dia akan tertib. Tapi nanti setelah hukuman itu tidak ada, dia akan kembali lagi ke semula. Untuk yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya untuk membuat rasa bersalah itu kita mengeluarkan kata-kata, "Mbok yo melas kalau Pak Guru, Mas. Pak Guru sudah melakukan ini itu, kamu nggak sayang sama Pak Guru? Pak Guru pasti kesel loh." Itu menyuruh anak untuk menyadari dirinya bahwa capek ngurusi kalian. Jadi biar anak itu merasa bersalah. Itu juga sebetulnya tidak bagus. Biasanya anak akan merasa ada anak yang terbawa sampai dia ya, saya mau bersalah bunyi, akhirnya berlanjut dia akan merasa bersalah. Ini pun tidak efektif. Yang ketiga, menjadi teman. Saya pernah menerapkan menjadi teman, Bu, untuk menasihati anak. Kita posisi kontrol menjadi teman. Tetapi yang terjadi apa? Akhirnya anak itu dia akan apa ya? Dia akan manut hanya sama orang itu saja. Tapi dengan orang selain saya, dia akan cuek, tidak akan menghormati, karena dia merasa bahwa kita itu bestie, kita itu teman. Jadi akhirnya kayak tidak ada batas antara anak, ya kurang penghargaannya. Tetapi nanti dengan guru yang lain, dia akan kembali lagi seperti penghukuman dan membuat rasa bersalah. Dan yang paling disarankan di sini yaitu dua posisi, Bu. Menurut saya dua posisi pemantau. Jadi dalam kata pemantau di sini biasanya kita, nah, kamu sudah melanggar apa peraturan yang kamu langgar. Jadi kita menyebutkan bahwa melanggar, tapi harus menyebutkan ke hal apa, bukan langsung ke hukum atau permasalahan. Dan yang paling bagus di sini sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahan? Jadi kita menanyakan kesalahan pada anak, dan anak itu kita restitusi bersama-sama. Itulah dari kalimat kontrol yang saya sarankan di sini, yaitu pemantau dan manajer. Walaupun pada suatu saat kita juga melakukan posisi kontrol itu penghukuman atau membuat rasa bersalah ataupun teman, tetapi tujuan kita harus menuju kepada satu tujuan, yaitu minimal ke pemantau atau yang paling bagus yaitu manajer ya. Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya Pak. Dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid yang kedepannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan keseluruhan manajer bagi dirinya. Jadi dengan posisi manajer itu kita diajak mengevaluasi bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisa kebutuhan apa yang belum terpenuhinya, dan kita tetap dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Lanjut, Mbak. Keyakinan kelas, Bu, Pak, bahasanya kayaknya keyakinan kelas ya, yang sering kita dengar kan peraturan kelas, peraturan lalu lintas. Kenapa kita buat keyakinan
keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Kenapa kita tidak buat peraturan kelas? Sebetulnya peraturan kelas, peraturan sekolah itu sudah ada waktu. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Contoh, kita ke jalan raya, naik motor, pakai helm, tujuan kita biar apa? Biar tidak ditilang, kan ya. Nah, yang paling banyak pasti saya juga menyebut biar tidak ditilang. Akhirnya setelah lewat di kampung kita tidak pakai helm. Berarti yang kita takuti apa itu? Peraturan atau peraturan? Nah, peraturannya. Padahal kalau kita lebih bagus itu keyakinan lalu lintas. Kalau keyakinan lalu lintas berarti kita tidak memakai helm itu tujuannya apa? Tujuannya untuk keselamatan kita. Nah, keselamatan kita itu kan berarti itu yakin bahwa saya kalau tidak pakai helm keselamatan saya akan terancam. Nah, jadi seharusnya yang paling baik itu ya keyakinan lalu lintas. Tapi memang tidak bisa dipungkiri antara keyakinan dan peraturan itu ada bedanya. Kalau peraturan biasanya dibuat sepihak untuk mengatur seseorang. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan adanya sharing pendapat. Keyakinan kelas. Sekolahan kita tetap ada peraturan sekolah yang dibuat oleh pemangku kebijakan sekolah. Di kelas juga kita ada peraturan kelas yang membuat guru kelas. Tetapi alangkah baiknya biar itu menjadi baik peraturan kelas itu kita wujudkan lagi menjadi keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan siswa. Jadi perbedaannya peraturan dan keyakinan seperti itu. Makanya kalau sudah menjadi keyakinan merupakan itu suatu budaya positif atau hal-hal yang positif yang dilakukan dari intrinsik anak seperti itu ya. Lanjut Mbak. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak perlu peraturan kelas saja? Mengapa tidak peraturan kelas saja seperti tadi Mbak? Karena kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa. Nah, untuk peraturan hanya dibuat oleh guru kelas tanpa melibatkan siswa. Lanjut Mbak. Ini contoh kegiatannya lanjut Mbak dalam pembuatan tadi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tadi saya baru saja dengan bantuan Pak Arif membuat keyakinan kelas bersama-sama siswa merasa dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah ada videonya, tapi memang belum saya masukkan ke sini. Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Dia akan lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal. Biasanya keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya dalam bentuk positif. Maksudnya di sini tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata jangan. Contohnya tidak terlambat, itu kalimat negatif. Tidak terlambat. Kita rubah menjadi kalimat positif menjadi tidak terlambat, berarti datang tepat waktu. Datang tidak terlambat itu dalam keyakinan kelas tidak boleh, karena itu masih mengandung kata yang negatif. Kita rubah datang tepat waktu. Tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di tempat sampah tempatnya. Oh ya, membuang sampah sama tempatnya ya, karena tempatnya sudah rusak. Kalau kalian tidak apa-apa, jadi nanti diganti ya Pak ya. Oke, makasih. Lanjut. Jadi hal yang negatif dijadikan yang positif. Lanjut. Sesuai dengan kondisi kelas, kebutuhan kelas, karena kita membuat kesepakatan kelas, berarti pertama yang kita lakukan yaitu kebutuhan apa sih yang diinginkan anak, kelas ini apa sih yang diinginkan di anak, seperti itu. Jadi
agar mudah diterapkan. Tidak usah yang jauh-jauh kita buat kesepakatan kelas yang bagaimana. Lingkungan kelas saja, ini kelasnya bersih, pasti itu impian-impiannya anak. Lanjut, yang semua warga kelas bisa meyakininya. Segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahap, Bu. Kemarin saya juga sudah melaksanakan proses restitusi kepada anak, yaitu yang pertama itu ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang keempat, menanyakan keyakinan. Pada saat restitusi, itu 3 hal pokok yang tidak bisa kita lewatkan, Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu pada saat kita mencari solusi kepada anak, kita tidak langsung kamu salah, kamu seperti ini. Tidak, kita duduk bersama, kita stabilkan identitas kesalahan dia. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, nah, kamu tahu, kamu dipanggil di sini, kenapa? Dia pasti akan berpikir, ya Pak, mungkin tadi saya datang terlambat Pak. Ya Pak, mungkin tadi saya tidak mengerjakan PR Pak. Ya Pak, mungkin tadi saya ribut pada saat jam pelajaran Pak. Anak akan merasa dia dipanggil itu ada kesalahan, tetapi kita tidak langsung harus, ya kalau kamu seperti itu, kamu betul apa? Tidak, kita gali lagi. Oke, nah, kamu tadi datang terlambat. Coba, kenapa kamu datang terlambat? Kita edukasi lagi. Setelah itu kita stabilkan dulu dengan cara, nah, yang namanya terlambat itu hal yang wajar. Terlambat itu hal yang umum dilakukan. Pak guru saja pernah terlambat, Pak guru saja pernah datang tidak tepat waktu. Itu hal yang umum karena Pak guru dan kamu sama-sama manusia. Jadi anak di sini identitasnya diri, oh ternyata tidak saya saja, Pak guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan ragu untuk mengintrospeksi diri bahwa aku loh salah, karena itu bisa menstabilkan identitas anak. Tetapi yang terjadi kebanyakan kan kesalahan kita disebutkan terlambat terang, dan itu tidak menstabilkan identitas dia. Dia merasa iya saya yang bersalah. Tapi kalau kita menyebutkan ya Pak guru juga pernah kok, guru pernah berbohong. Nah gitu sebutkan saja, Pak guru pernah berbohong. Jadi akhirnya tergelincir, oh ya, Pak guru berbohong bagaimana? Iya, Pak guru akan berbohong karena ada suatu hal yang tidak bisa orang lain tahu. Nah, jadi anak merasa, oh ya, akhirnya anak seperti itu akan kita tanya, identitas dia tidak akan drop. Dia akan merasa, oh kemana loh saat itu. Tetapi tidak kita langsung membenarkan. Kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Yang kedua, setelah anak tahu, identitas anak itu salah, ternyata ada orang lain yang salah, kita melakukan validasi tindakan. Caranya, kamu merasa tadi salahnya apa? Saya datang terlambat Pak. Ya bisa terlambat kenapa? Kita cari kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Biasanya dia main HP ataupun dia tidur terlalu malam. Nah, tidur terlalu malam itu perbuatan yang baik apa tidak? Dan jadi validasi tindakan yang salah. Jadi yang salah itu kita validasi, kita kerusukan, kita arahkan ke hal yang lebih baik. Setelah validasi tindakan yang salah itu tercapai dan anak sudah merasa bahwa tadi kesalahan dia itu tidak cuma dia yang salah, ada orang lain juga yang pernah melakukan seperti itu, kita mengarahkan atau menghubungkan kesalahan dia dengan keyakinan kelas datang terlambat. Nah, kamu tahu yang kamu lakukan datang terlambat itu apakah sudah sesuai keyakinan kelas yang ada? Pasti anak akan menjawab. Kalau anak itu sudah menunjukkan keyakinan kelas bersama-sama, pasti dia akan menjawab, iya, saya tidak meyakini keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin. Pasti anak akan menjawab seperti itu. Nah, jadi di sini menanyakan keyakinan dari keyakinan itu, kita arahkan lagi. Kalau kamu melanggar disiplin, besok lagi biar kamu tidak terlambat. Bagaimana? Kita menawarkan solusi kepada anak, pasti anak akan menjawab, besok saya tidak akan tidur malam. Itu keluar dari mulutnya dia, kita kuatkan saja. Oke, saya yakin kamu akan bisa melakukan hal semacam itu. Itu
anak itu akan senang Bu, perhatian seperti itu akan senang, dan dia pasti akan mengingatkan, oh ya saya tidak, daripada kita langsung menyalahkan tanpa restitusi anak. Jadi tidak menggiring opini hal yang lebih baik. Lanjut guys, ini guys sudah contoh penerapannya ini kemarin saya sudah melakukan. Memang Bu, saya melakukan restitusi itu dengan kata-kata kita itu tidak satu kali, dua kali anak paham, karena mungkin tingkat pemahaman anak dengan bahasa yang bisa berikan kadang anak tidak nyampe, kita menggunakan bahasa yang lebih itu memang proses restitusi itu harus lebih sabar karena menggali akan apa yang ada kebutuhan di anak tersebut. Lagi Pak, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO, sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan budaya positif yang ada di sekolah kita dan yang pernah saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Barangkali ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat, monggo sesi bertanya dan menyampaikan pendapat. Silakan. Ada? Boleh bertanya? Boleh, monggo. Barangkali saya bertanya boleh, menambahi juga boleh, saran pendapat juga boleh, karena kita sama-sama di sini belajar bersama ya. Bosnya juga sakit, mau Bu? Yuk. Ya, terima kasih Bapak Tarito yang tadi sudah memberikan apa namanya ya, Pemaparan, memastikan ilmu atau pemaparan tentang budaya positif. Pertanyaan saya, mengapa budaya positif itu perlu dibangun dan dikembangkan di sekolah, Bapak? Karena ini memang lagi di guru penggerak itu memang lagi pintar-pintarnya, Pak. Seperti saya yang belum ikut guru penggerak itu juga kadang belum bisa mengikuti. Makanya saya di sini tanya, karena memang setelah saya perhatikan Pak Darminto itu dalam KBR-nya, kehidupan seharinya di sekolah itu memang saya lihat budaya positifnya saya lihat senang, Pak. Itu mungkin juga nanti saya pribadi dan teman-teman juga akan mengikuti Bapak dari belakang ya. Terima kasih Bapak. Itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Winario yang sudah mengajukan pertanyaan ataupun bertanya. Sedikit saya menjawab tadi pertanyaannya, mengapa budaya positif perlu digalakkan atau diterapkan di dalam sekolah. Karena budaya positif perlu ditanamkan karena yang pertama, budaya positif adalah satu modal dasar untuk bisa menggerakkan lingkungan sekitar. Menggerakkan lingkungan sekitar, tidak hanya lingkungan sekitar saja, bisa menggerakkan. Jadi kalau kita sudah melakukan budaya positif, pasti orang itu punya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini akan berefek kepada ekstrinsik di luarnya. Pasti dia akan memberikan budaya-budaya atau menunjukkan budaya-budaya yang positif kepada orang lain yang sekiranya bisa dicontoh. Minimal harus ada yang membangkitkan dari intrinsik. Syukur-syukur dari budaya positif yang kita bangun itu bisa membangun motivasi intrinsik guru lain juga. Jadi kita tidak memaksa. Sebetulnya budaya positif di sini itu kita tidak memaksa. Saya tidak memaksa, hanya saya ingin menunjukkan budaya-budaya positif itu seperti ini. EWODT panjenengan merasa bahwa itu memang positif dan perlu saya lakukan. Alhamdulillah, berarti motivasi intrinsik panjenengan sudah ada untuk melakukan perubahan. Kalau sudah intrinsik ada, pastilah merembet ke kelas. Merembet ke kelas itu kan sudah masuk ke lingkungan yang lain, kan berdampak ke yang lain. Di kelas kalau sudah bagus, pasti menimbulkan budaya lain yang di sekolah.
Seperti itu. Jadi efeknya itu dari lingkup kecil institusi kita. Jadi budaya positif itu biasakan dari diri kita. Karena kita harus bisa tergerak dulu. Setelah kita tergerak dari dalam hati, kita bisa menggerakkan. Tergerak, bergerak itu mau melakukan. Kalau bisa kita hanya tergerak saja tapi diam, berarti kita hanya tergerak saja, tidak bisa menggerakkan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu tergerak, bergerak dan menggerakkan itu berarti ada komunitas di sini bersama-sama berkolaborasi, tidak cuma kita saja. Karena jujur Pak, saya di sini sudah butuh kolaborasi panjenengan semua. Dengan adanya panjenengan datang di sini berarti panjenengan sudah mau berkolaborasi dengan saya. Semoga budaya-budaya positif yang sudah saya berikan ini bisa melatih diri panjenengan supaya menjadi motivasi intrinsik. Tujuan kita tidak usah jauh-jauh lah, intrinsik dulu saja dari dalam hati. Kalau sudah terbentuk, saya yakin insya Allah intrinsik kita akan mengikuti, karena segala sesuatu berasal dari niat yang baik. Insya Allah akan memberikan hasil yang baik. Percaya saja dengan niat yang baik. Niat yang baik kalau sudah muncul dari intrinsik akan memberikan hasil yang baik. Tetapi misal ada orang yang berkata, jadi sopo Pak, ada pilihan tidak baik, yang penting kita sudah berusaha. Jadi masalah hasil kita serahkan kepada Sang Pencipta. Yang penting inspirasi kita sudah tergerak. Ya, terus yang lain juga semoga ini bukan menjadi hal apa itu. Yang penting saya di sini cuma menyampaikan apa yang saya praktekkan saja. Barangkali ada tambahan dari Bu Fauzia selaku kepala sekolah di sini, masukan ataupun apa tentang budaya-budaya positif yang ada di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Junito, sangat bagus bagi kita semuanya, bahwa tadi jargon dari guru penggerak itu tergerak dan menggerakkan. Jadi tergerak itu berarti dalam diri kita. Bergerak berarti ada Actionnya apa? Dirinya sendiri, kemudian menggerakkan berarti mempengaruhi orang lain atau mengajak orang lain dalam komunitas di dalam sekolah ini untuk ikut ikut mengikuti budaya positif ya, budaya positif yang tadi Bapak sampaikan. Dan salah satunya adalah tadi adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Yang lebih jauh lagi ya, kalau dari awal itu adalah kesepakatan kelas, sekarang naik pada keyakinan kelas. Jadi sudah diyakini sama anak. Ya. Ini bagus sekali untuk diterapkan di masing-masing kelas. Namun kalau di kelas rendah itu memang kita harus bikin konsep dulu. Ya, Paling tidak guru itu sudah membuat konsep mana-mana yang harus kita sepakati bersama nantinya. Misal kalau kelas 6 itu sudah bisa diajak komunikasi. Ya. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 itu harus ditawarkan, gitu ya. Tadi yang penting tidak negatif, artinya tidak ada kalimatnya itu bukan kalimat yang negatif, tetapi kalimat yang artinya yang tidak mengandung kata tidak, jangan, gitu ya. Nah itu sangat bagus sekali, dan memang dari harapan dari guru penggerak ini bisa menggerakkan satu sekolah ini. Minimal komunitas belajar di sekolah ini, minimal itu bisa menggerakkan guru-gurunya. Kita semuanya menyambut positif baik, karena ini adalah budaya yang baik, dan budaya-budaya yang sudah ada di sekolah itu kita kuatkan lagi. Ini banyak sekali. Ya. Kemudian yang lainnya, kemarin saya juga baru saja di Zoom untuk ditagih RTL-nya. Yang salah satunya adalah untuk menyampaikan di tingkat komunitas belajar di sekolah di dalam. Nah, karena mungkin miskomunikasi, karena
diberi waktu itu sampai bulan Oktober, sehingga saya itu yang karena ternyata harus ada action di sekolahnya masing-masing. Yang kemudian kalau sekolah di masing-masing sekolah atau peserta itu sudah melaksanakan action, baru ditularkan ke kepala sekolah yang lain, gitu Pak. Nah, sehingga mungkin nanti harusnya sudah mulai, insya Allah nanti dari bulan Juli sampai Oktober itu nanti kita akan apa istilahnya adakan semacam diseminasi di sekolah, dia selanjutnya keluar ya. Bisa saja Pak, selamat dan teruskan. Terima kasih atas motivasi, masukan dan sumbang saran dari Bu Fauzia. Semoga apa yang motivasi Bu Fauzia menjadi pemateri kita untuk selalu meningkatkan motivasi intrinsik kita. Untuk tadi aku dan Bu, apa namanya, keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas itu biasanya kita merujuk dari peraturan kelas, dan memang untuk kelas 1 kita kasih clue saja. Jadi langsung saja kasih clue. Berarti kesepakatan kelas apa bisa membuang sampah pada tempatnya. Tulis saja, ditulis semua. Nah, nanti kita menerangkan kepada, coba kamu pinginnya yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 sebelah sana. Coba Adi ingin yang nomor berapa? Karena dia belum bisa membaca, belum bisa apa? Nomor 1. Nah, nanti kita membaca. Oh, nomor 1 itu tentang apa sih? Kelasnya bersih. Nah, kita kalau kelas bersih berarti kita itu kan masih impiannya dia, impian dia. Kita tunjukkan di dalam keyakinan kelas. Berarti kelasnya bersih itu apa? Kita siswa selalu menjaga kebersihan dengan rasa tanggung jawab. Jadi di sini ada nilai kebajikannya dengan penuh tanggung jawab. Kalau di tingkat SMP, SMA itu keyakinan kelas itu lebih ke nilai kebijakan, nilai kebajikan. Jadi kayak tadi siswa membuang sampah pada tempatnya dengan kesadaran diri. Berarti nilai kebajikannya di situ kesadaran diri. Lalu ditulis kesadaran diri. Nanti kalau pas saat dia melakukan kesalahan membuang sampah, kamu melanggar keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas misal tidak disiplin, sadar diri, atau kalau misal hitungannya berarti dia tidak peduli antar sesama. Tetapi kalau di SD nilai kebajikan yang bunyinya masih terlalu itu kayaknya sulit. Jadi kita langsung saja buat dengan kalimat yang mudah diterima anak, tidak buang sampah sembarangan. Itu kita buat menjadi keyakinan kelas, buang sampah pada tempatnya. Biasanya anak kelas 1 kan lari-lari di kelas, tidak boleh lari-lari di kelas, jangan Bu. Kita ubah menjadi apa ya? Lebih bagus lagi, berarti lebih berhati-hati pada saat berjalan atau apa. Jadi kita buat ke kalimat itu tidak kata seperti itu. Nah, jadi saya di kelas 6 aja juga tadi saya tadi di kelas 6 juga pas saat membuat keyakinan kelas juga saya yakin bahwa anak itu tidak akan muncul ide-ide kata-kata yang bagus. Akhirnya saya inventarisir kata-kata yang bagaimana biar anak punya pandangan. Terus saya bilang, kamu pinginnya sih kayak apa? Tapi pilih 1 ataupun 2. Dari itu ternyata anak bisa mengembangkan. Oh, kelasnya ingin bersih, rapi. Ada lagi yang menyebutkan sopan, santun. Jadi dari kalimat-kalimat yang pancingan itu dia bisa muncul ide, karena saya yakin anak itu lebih gampang meniru. Ya, seperti itu Ibu. Jadi itu saja. Terima kasih atas masukan Bu Fauzia bahwa untuk kelas 1 itu harus dengan kata-kata seperti itu. Memang harus seperti itu karena anak SD tidak bisa menerima tanpa memberi contoh yang ada yang bertanya lagi, monggo. Oh, sudah cukup. Ya, coba kalau sudah cukup, saya selaku guru kelas 6 dan Minto CGP Angkatan 10 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang mau berkolaborasi bersama di sini, belajar bersama budaya positif. Semoga apa yang saya lakukan di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala
dan bisa mendapatkan hasil yang baik di kemudian hari. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Coba sebelum mulai pelajaran hari ini, tengok kanan kiri kalian. Ada yang tidak masuk hari ini siapa? Doni, Rahmat, siapa lagi? Akan. Oke, kita doakan semoga ketiga anak itu apabila sakit cepat diberi kesembuhan dan bisa kembali sekolah seperti kalian semua ya anak-anak ya. Nah, coba sebelum mulai pelajaran hari ini, pimpin berdoa dulu. Kita tutup ya, orang mulai. Selesai. Oke, terima kasih An sudah memimpin berdoa. Coba anak-anak. Keadaan kalian bagaimana? Sehat? Semangat? Ibu ingin semangat kalian biar tidak pada tepuk semangat ya gitu ya, atau tepuk 1, 2, 3 ya kayak gitu ya. Nanti 1 tok, 2 tok, 3 tok, 4 tidak gampang. Tepuk setengah, kalau setengah kita bilang wow, kayak gitu ya. Ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk setengah. Wah, yang respon masih baik aja. Tepuk setengah. Wah, nggak konsen ya bro. Yuk kita konsentrasi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Oke, ya sudah sepakat ya teman-teman. Pada hari ini kita bersama-sama akan membuat kesepakatan kelas. Tapi sebelum membuat kesepakatan kelas, aku akan tanya sama kamu. Kamu sekolah di SD Tumbal 2 itu, sekolah Tumbal 2 punya peraturan apa tidak? Peraturan sekolah punya apa tidak? Iya, coba sebutkan Amanda salah satu peraturan di sekolah kita. Apa? Menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Senin, Selasa kita pakai seragam merah. Rabu, Kamis kita pakai batik identitas sekolah. Nah, itu peraturan. Yang membuat peraturan itu siapa? Amanda yang membuat? Tidak, aturan itu ada dari sekolahan yang membuat pihak sekolahan tanpa berunding terlebih dahulu dengan kalian. Yang itulah peraturan. Kalau seperti itu, berarti pada saat membuat peraturan tidak ada kesepakatan antara kamu dan sekolah. Oleh karena itu hari ini Pak Guru tidak akan menggunakan kata-kata peraturan sekolah, peraturan kelas. Pak Guru tidak ingin membuat itu karena peraturan kelas dan peraturan sekolah sudah ada. Sekarang yang lebih Pak Guru tekankan lagi ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas hanya yang membuat itu pihak sekolah ataupun yang membuat cuma Pak Guru. Tapi kalau keyakinan kelas di sini kita akan bersama-sama membuatnya antara kamu dan Pak Guru biar ada kesepakatan hal apa yang akan kita jadikan sebagai nilai-nilai bagi. Siapa?
Siap ya? Kita hari ini akan belajar membuat kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas itu sebelum kita buat, Pak Guru akan tanya, pastilah kamu punya impian atau harapan kan? Kamu masuk ke kelas 6 ini punya harapan apa tidak? Al punya harapan untuk masuk kelas 6 itu? Punya impian? Pingin kelasnya yang bagaimana? Punya? Pingin? Coba harapan kamu apa tentang kelas 6 ini? Kelasnya yang bagaimana? Kelasnya yang? Iya, Al ternyata punya impian yang sangat bagus sekali. Impian yang positif, impian yang harus diwujudkan Al. Karena impian-impian ini adalah kata-kata atau harapan-harapan yang positif atau baik. Impian Al tadi apa nih? Kelasnya bersih. Itu impian. Ada impian lain Al? Selain kelasnya yang bersih. Mungkin hubungannya dengan teman, pengennya temannya yang bagaimana, gurunya yang bagaimana. Ada impian-impian lain Al? Ada. Ya, ada ya. Tapi nanti Pak Guru di sini ingin kita satu harapan atau impian kamu untuk membentuk suatu proses keyakinan kelas. Nanti tuliskan satu saja yang menjadi keyakinan dasar kamu. Kamu pinginnya apa di kelas ini? Ya, tuliskan nanti satu saja. Nanti kita akan apa saja keinginan. Dengan teman berbeda ya. Jadi impian kamu atau harapan-harapan kamu tidak akan mungkin sama dengan teman yang lain. Ya. Impian juga bisa terbentuk dengan sesuatu yang positif. Untuk membuat suatu kesepakatan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata tidak ataupun jangan, atau tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh, kamu bilang seperti ini, tidak boleh terlambat. Boleh enggak kamu tulis di kesepakatan kelas itu tidak boleh terlambat? Boleh apa tidak? Tidak boleh terlambat. Ditulis dalam kesepakatan kelas, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak, karena tidak itu termasuk kata negatif. Terus bagaimana? Tidak boleh datang terlambat, harus dibuat kalimat itu lebih positif, lebih baik. Apa? Kata tidaknya kita ganti, tidak boleh terlambat, kita jadikan kalimat positif bagaimana? Datang apa dong? Datang tepat waktu jadi, tidak boleh terlambat, tidak boleh ditulis dalam kesepakatan kelas. Tidak boleh terlambat itu dalam kesepakatan kelas harus ditulis dengan kata-kata positif. Apa tadi ya? Datang tepat waktu. Bagus. Ya, paham ya? Oke. Dalam keyakinan kelas boleh nggak seperti ini? Tidak membuang sampah sembarangan. Boleh? Tidak membuang sampah sembarangan, boleh kamu tuliskan di dalam kesepakatan kelas kita? Tidak, karena kesepakatan kelas kita akan menggunakan kata-kata yang positif. Ayo, ada yang bisa merubah kata itu? Tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu? Berubah jadi kalimat positif. Apa Bi? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, udah positif. Ya nak? Nanti akan seperti itu. Ayo, sebelumnya sebelum kita masuk ke pembuatan kesepakatan kelas, Pak Guru ingin tahu dulu. Coba, ini sudah ada sticky note ataupun kertas warna yang nanti bisa ditempel ke depan sini. Pak Guru minta kamu menempelkan impian kamu, kelas impian kamu itu yang bagaimana. Tulis lagi ya. Yang sudah bisa itu boleh dicoret dulu ya. Boleh dicoret, coret dulu. Nanti kita tempelkan lagi satu saja. Satu saja ya. Satu saja. Ada siapa Anda? Pingin kelas, pingin impiannya yang seperti apa, dicoret saja. Satu aja. Pingin kelasnya yang bagaimana? Boleh kelas, boleh teman, boleh guru. Pokoknya yang kamu impikan seperti apa kelas 6 itu. Tulis impian itu dengan kata-kata kamu. Mulai sekarang 5 menit. 1, 2, 3.
begininya apa? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja impian kelas kamu yang seperti apa? Pastinya berbeda teman satu dengan teman yang lain. Coret. Ya, kalau misal kamu belum yakin, Pak, boleh dicoret, saya pinginnya impiannya seperti ini, boleh? Boleh. Udah kan? Sudah impian yang kamu inginkan untuk kelas 6 ini sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, pertama tempelkan impian kelas kamu habis Said. Boleh tempelkan ya? Tempel ini. Lanjut. Tempel, ini mas. Tempelkan, tempel boy. Ya, tempelkan. Lanjut, ayo yang sudah bisa ditempelkan. Ayo. Tempelkan. Oke. Oke. Tempelkan. Hati-hati, jangan berlutut. Oke. Dan tempelkan. Tempelkan kertasnya. Oke, satu saja ya. Pak, kalau saya sudah terlanjur belum nggak apa-apa. Yang penting itu impian kamu, harapan kamu. Tempel. Ke bawah aja, ya nggak apa-apa. Kalau udah ke bawah aja. Ini. Ya, sudah semua menuliskan impian di kelas kamu? Sudah? Ya, kertas yang lain bisa disimpan dulu. Ya, kertas yang lain. Ya. Perhatikan, kita akan melihat impian kelas apa saja yang kalian inginkan. Ini bukan dari Pak Guru. Ini keinginan kamu kan, ya ingin seperti apa sih kelas kita? Yang pertama, saya ingin kelasnya bersih dari sampah dan kelihatan rapi. Ada lagi kelasnya tertib. Terus ada lagi kelasnya tertib pada saat pelajaran. Kelasnya bersih dari sampah dan rapi. Guru yang selalu membimbing muridnya. Nah ini bagus ini. Ada yang punya harapan, dia ingin punya guru yang mau membimbing dan sayang pada muridnya. Ada kelas tertib pada saat pelajaran. Ya, ada lagi. Kelas tertib. Oke, kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan dulu. Biar ada berapa ini? Kelas bersih. Kelasnya tertib. Kelasnya tertib. Masuk ke tertib. Oke, ada lagi. Guru yang selalu membimbing. Ingin gurunya selalu membimbing itu. Guru yang selalu menasehati dan peduli, berarti masuk ke guru ini ya. Ada lagi, kita selalu mendengarkan guru saat memberikan pelajaran. Berarti itu hubungannya dengan ya ini memperhatikan. Kita selalu mendengarkan, kita ingin mendengarkan. Ya, lihat, kelas selalu kelihatan bersih. Wah, ini kesepakatannya bagus sih. Kelas tertib, adanya ketertiban. Kelas bersih, guru yang selalu menasehati, membimbing muridnya dengan baik pada saat pelajaran. Kelasnya tertib, Pak. Nah, kelasnya tertib. Tertib saat belajar, Pak. Nah, tertib. Ada lagi. Saya ingin kelasnya saat pelajaran tidak gaduh, Pak, tidak ribut. Berarti tertib ya. Masuk di dalam tertib ya ini. Ada lagi. Kelasnya tidak ada sampah. Berarti masuknya ke kebersihan. Oke. Kelasnya tertib pada saat masuk ke kelas. Ya, ketertiban masuknya tertib. Ada lagi di sini. Selalu bersih. Bersih dan wangi ya. Nanti bisa dipasang pewangi ya. Bersih dan wangi. Oke, cewek apa cowok ini boleh. Kelasnya tertib.
Terus kelasnya tertib Pak. Tertib mana tertib? Oke. Banyak ini yang sudah mau tertib. Kita selalu berkata sopan dan santun. Ya. Kita selalu berkata sopan dan santun. Maksudnya berarti ini sendiri-sendiri ya. Sopan santun tidak ada kelompoknya ini nanti. Tapi karena ada yang menulis, berarti nanti kita coba perhatikan. Tertib disangkat masuk, ya mana tertib pada saat masuk. Nah lagi tertib ketertiban kelasnya terlaksana baik. Kelas kita tertib, inginnya dia tertib. Tertib lagi. Oke. Di kelas selalu tertib dan rapi. Ya, masuk tertib. Kelas tertib pada saat pelajaran. Sudah dikelompokkan kita. Impian-impian yang kamu ingin wujudkan di kelas ini, harapan kelas ini adalah yang pertama apa ini? Kelasnya bersih. Yang kedua ada ini tertib. Ini berarti bersih ya. Bersih. Terus ini tertib. Beres. Yang kedua tertib ya. Tertib. Ini apa? Guru yang selalu membimbing muridnya, berarti kasih sayang, ya peduli, kasih sayang ya, peduli dan kasih sayang. Selalu mendengarkan guru saat memberikan pelajaran. Ikutnya juga ini tertib disiplin ya, tapi ini maksudnya ke guru berarti. Ikut juga tertib, sejarah ini tertib ya, tertib disiplin. Terus yang terakhir, kita selalu berkata sopan. Iya, ini berarti apa ini? Sopan santun. Oke. Sudah dapat kata kunci: bersih, tertib, peduli, kasih sayang, tertib disiplin ya, dan sopan. Coba kita sudah dapat kata kunci. Kita berubah kata kunci itu ataupun nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada kan tadi kamu apa? Kebersihan. Kita buat kata menjadi kesepakatan kelas. Kita kelas 6. Yang pertama, bersih. Berarti biar bersih, kamu buat kesepakatan kelas berarti apa? Biar kelasnya bersih berarti apa? Ya, menjaga kebersihan kelas. Kasih satu kata lagi untuk nilai kebajikannya, nilai positifnya apa? Ayo. Bertanggung jawab dalam menjaga. Oke, bisa ya. Bertanggung jawab dalam menjaga. Bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Itu kesepakatan kelas kita yang pertama ya. Bersih. Nah, kita tuangkan ke dalam kesepakatan kelas. Nilai positif atau nilai kebijakan kebajikannya bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, ini paling banyak, Pak. Kalau paling banyak jangan dikasih ke nomor 2, Pak. Nomor 1 ya. Oke, kita buat ini nomor 2-nya saja. Nomor 1-nya yang paling banyak dipilih teman-teman kita atau anak satu kelas apa ini? Tertib. Kita masukkan ke dalam kesepakatan kelas. Tertib berarti apa? Selalu dan ada nggak selalu datang atau bagaimana? Coba kita masukkan. Ada? Apa dan?
kira-kira jam yang ingin kamu masukkan dalam apa di sini? Selalu menjaga ketertiban. Selalu menjaga ketertiban kelas. Tapi Pak, selalu menjaga ketertiban kelas itu nggak ada nilai kebajikannya Pak. Nilai kebajikan yang perlu digarisbawahi apa? Kita lengkapi. Nah, selalu menjaga ketertiban kelas dengan penuh tanggung jawab, ya. Dengan penuh tanggung jawab. Oke, berarti nanti di sini tanggung jawab, ya. Tanggung jawab atau dengan disiplin. Yang ketiga ini guru yang selalu membimbing muridnya. Berarti apa? Apa ini berarti selalu menyayangi, selalu menyayangi dan peduli terhadap guru, teman dan guru, ya. Ya, ini karena di sini ada kasih sayang guru yang selalu menasehati dan menyayangi. Oke. Kesepakatan yang ketiga yaitu selalu menyayangi dan peduli terhadap teman dan guru. Nilai kebajikannya di sini yaitu apa? Saling menyayangi. Yang keempat ini apa? Kita selalu mendengarkan guru saat memberikan pelajaran. Ada lagi kita selalu mendengarkan guru saat memberikan pelajaran. Berarti apa ini? Selalu jaga ketertiban kelas. Menghormati orang lain. Ya. Oke. Selalu menghormati orang lain. Nilai kebajikan yang ada yaitu di sini selalu menghormati orang lain, itu bisa teman, bisa guru. Yang terakhir, kesepakatan kelas kita yang terakhir. Apa ini? Hanya ada satu, tetapi ini bagus sekali. Apa itu? Sopan santun. Ya, berarti kita apa? Selalu berkata sopan juga boleh, tapi sopan santun. Berkata sopan dan selalu berkata sopan dan santun. Ya, selalu berkata sopan dan santun. Nah, ini sudah terbentuk 5 kesepakatan kelas kita. Yang pertama, coba kita baca bersama-sama ya anak-anak. Kesepakatan kita atau kesepakatan kelas kita yang pertama, baca bersama-sama ini. 1, 2, dari baca dari atas. 1, 2, 3. 1. Tanggung jawab atau berdisiplin. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Berarti piket, membuang sampah juga itu termasuk kebersihan. Sudah masuk dalam sini. Yang ketiga, selalu menyayangi dan peduli terhadap teman dan guru. Menyayangi, tidak ya, menyayangi. Menyayangi itu ya berarti berbuat baik terhadap orang itu. Peduli bagaimana? Peduli berarti kita harus memperhatikan dia perlunya apa. Kita harus. Yang keempat, kesepakatan kelas kita yang keempat yaitu 2, 3.
selalu berkata sopan dan santun. Pak Guru garis bawahi sopan dan santun. Ada 5 nilai kebajikan yang kita harus tanamkan. Pertama, tanggung jawab, disiplin, saling menyayangi, saling menghormati, dan sopan santun. Inilah kesepakatan kelas yang kita bentuk hari ini bersama, tanpa adanya paksaan dari Pak Guru kan? Kalian menuliskan ini dari hati kamu kan? Ya? Ya, semoga kesepakatan kelas ini bisa dilaksanakan dengan baik di kelas 6 ini. Bisa apa tidak? Bisa dilaksanakan dengan baik apa tidak? Karena ini yang membuat bukan cuma Pak Guru, membuat bersama dengan kalian. Bisa apa tidak? Bisa. Bisa nggak? Yakin? Yakin bisa. Gitu. Bisa apa tidak? Ya, yakin bisa. Coba Guru minta ini ditandatangani itu ketua kelasnya siapa? Nah, Al, tanda tangan ini Al. Kamu menyatakan bahwa kesepakatan kelas ini dibuat bareng. Ketua kelasnya berarti harus bertanda tangan. Ini PTG Al, tanda tangan. Disaksikan banyak orang. Al-Madinah. Yes. Tanda tangan Al, sini Al. Nanti setelah ditandatangani Al, kita kasih tepuk tangan gratis, itu sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Bisa cek ini Pak. Ya, cepetan. Tanda tangan yuk. Nah, oke. Sini kasih tanda tangan. Tanda tangan ketua kelas. Tanda tangan apa yang bisa? Oke, ini guru. Nah, ini sini ya. Guru kelas 6. Nah, yes ya. Ya, coba kesepakatan kelas ini kita sudah buat secara resmi. Dan kita kasih tepuk tangan ya. Kesepakatan ini. Coba anak-anak sudah? Al, tolong nanti kamu tulis kesepakatan kelas ini ya, biar nanti bisa dibuat yang lebih rapi lagi dalam sebuah kertas, nanti kita tempel di dinding. Oke? Oke ya, tolong ditulis. Sampai sini ada yang bertanya anak-anak? Ya, ada yang bertanya tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bisa terlaksana dengan baik, karena kesepakatan kelas ini adalah keputusan bersama kita warga kelas 6 ya anak-anak. Demikian tadi proses pembuatan kesepakatan kelas 6 ini. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.